Hai guys, jadi kali ini kita akan meresum film dengan judul Ananta. Mungkin kalian tidak asing dengan film ini. Ananta, film yang diangkat dari sebuah novel karya Risa Saraswati. Pasti kalian tahu siapa itu Risa? Kalian mengenalnya dari hantu-hantunya ya? Peter CS mungkin? Risa membuat film ini dengan sangat cantik. Film Ananta ini disutradarai oleh Rizky Balki, produser Manut Punjabi, produksi MD Pictures. Film ini dirilis tanggal 3 Mei tahun 2018. Durasinya 91 menit dan berbahasa Indonesia. Film Ananta ini dimainkan oleh Michelle Sweet sebagai Tania, Vero Walando sebagai Ananta Prahadi, Nino Fernandez sebagai Pir, Jihan Almira sebagai Tiara, Roy Sungkono sebagai Tama, Anjas Mara sebagai ayah Tania, Nova Elisa sebagai ibu Tania, Asri Welas sebagai ibu Eha, Astrid Tiar sebagai Bu Atis, Joseph Hein Fromstone sebagai Sukma. Ananta Prahadi, pria lugu asal Subang, tiba-tiba muncul di hidup Tania. Tania merupakan seorang remaja yang dikenal dengan sikap antisosial dan pemarah. Dia tidak akrab dengan orang di sekitarnya, termasuk dengan keluarganya, kecuali papanya. Semenjak papanya meninggal, hidup Tania menjadi hancur. Suatu hari, ada siswa baru di sekolah Tania, yaitu Ananta Prahadi atau biasa dipanggil Anta. Anta berasal dari Subang dan sangat polos ketika harus pindah ke kota besar seperti Jakarta. Anta pun tak keberatan duduk sebangku dengan Tania. Sifat Anta yang jauh berbeda dengannya membuat Tania sering sebal. Apalagi jika si anak baru memanggilnya dengan panggilan Teteh Tatan. Tapi mereka akhirnya jadi sahabat saat Anta membawa bekal nasi kerak. Seiring berjalannya waktu, Tania mulai menyadari bahwa Ananta adalah orang kedua yang bisa memahami dirinya setelah ayahnya yang telah lama meninggal dunia. Ia menyadari hidupnya kian berwarna dengan hadirnya Ananta dalam kehidupannya. Ananta berhasil memenangkan hati Tania untuk menjadi rekan bisnisnya. Namun, hubungan mereka hanyalah sebatas teman biasa, karena di awal mereka telah menulis sebuah surat perjanjian bermateraikan darah yang isinya hubungan mereka adalah sebatas hubungan pekerjaan, tidak lebih dari itu. Suatu hari, Ananta membantu Tania membuka galeri seni yang akhirnya membuat lukisannya dibeli, dihargai, dan diapresiasi. Hal itu membuat Tania bahagia. Setelah itu, tiba-tiba Ananta hilang selama 1 malam, membuat Tania stres, marah, dan menangis. Kemudian, saat Ananta kembali, ia memperkenalkan sosok laki-laki muda tampan bernama Pierre ke Tania. Lambat laun, kehadiran Pierre membuat kehidupan Tania berubah menjadi lebih baik. Diam-diam, Ananta berniat menjodohkan Tania dengan Pierre. Ternyata di balik semua itu, Ananta sudah lama mengenal Papa Tania. Sebelum meninggal, Papa Tania memberi amanah pada Ananta untuk menjaga putrinya. Tapi ternyata hidup Ananta tidak lama lagi. Dia didiagnosa mengalami gagal otak. Makanya, Ananta menyiapkan semuanya untuk Tania sebelum dia meninggalkan dunia. Kelebihan dari film ini dikemas dengan sangat menarik. Akting dari para pemain yang begitu luar biasa, sehingga penonton dibawa hanyut oleh jalan cerita ini. Cerita ini sangat luar biasa, kalian harus menontonnya. Kekurangan film ini, ada sedikit ketidakjelasan dalam beberapa plot cerita yang terkesan potong. Setelah kita menonton film ini, ada beberapa pesan yang bisa kita ambil, di antaranya saling memahami antar sesama, fokus pada tujuan awal kita, dan setiap orang pasti memiliki potensi.